Bulan April kemarin itu merupakan omset tertinggi. Tidak boleh sombong. Ya, Itu yang paling sering saya dengar. Ya, kejujuran pasti, Pak. Oke. Ya. Bisa nggak kita samakan visi? Nah, itulah Pak pembentukan awal itu yang paling penting. Hai, selamat datang di Bincang Insan, sebuah podcast yang akan membahas banyak tentang prioritas grup. Bersama saya, Sani. Oke, di kesempatan hari ini spesial nih karena kita kedatangan tamu dari jauh, dari Dumai. Iya, Pak. Dumai. Siap. Bapak Dedi. Iya. Apa kabar Pak Dedi? Sehat. Alhamdulillah. Bapak Dedi jangan nervous ya. Tenang-tenang aja. Jadi kita di sini santai aja. Nggak usah sering-sering lihat kamera. Boleh. Lihatnya bareng saya aja. Oke. Sebelumnya terima kasih nih Pak. Iya. Udah disempatkan untuk datang ke Bincang Insannya dari Prioritas Group. Nah, Bincang Insan ini tuh podcast yang ngobrolin banyak nilai-nilai dalam kita berbisnis, berusaha sebagai karyawan maupun sebagai pimpinan. Banyak lah yang pasti kita mencari value-value yang bisa diambil dari apa yang dikerjakan dari sosok-sosok yang kita datengin sebagai tamu gitu. Nah, pertanyaan pertama saya nih, Pak Dedi, kira-kira kenapa berada di sini? Nggak tahu Pak ini. Masih bingung ternyata dia karena ya. tiba-tiba disuruh datang. Kita kan nggak pernah tahu Pak. Oke. Ini deh. Iya. Terakhir yang bulan April itu omsetnya berapa? 4M 963 juta. Apakah itu salah satu yang tertinggi bulan April? Bulan April kemarin itu merupakan omset tertinggi selama Prioritas Cabang Dumai berdiri. Oke. Terakhir kemarin 3,9 M. Ternyata Bisa dilampaui. Bisa dilampaui. Oke. Sesuai dengan tagline prioritas nih, Beyond the Step. Iya. Melampaui langkah. Gitu ya, keren. Pak Dedi sudah semenjak kapan dari Prioritas Group dan awalnya tuh sebagai apa ya? Saya sebagai kolektor dulu Pak. Tahun berapa tuh? 2008. Itu baru masuk. Baru masuk 2008 itu jadi kolsus. Oke. Kolektor khusus. Masa itu saya dipimpin oleh Bapak Dion. Masa itu Bapak Dion sebelum jadi Vice President, beliau menjadi seorang direktur operasional Prioritas Rio Group. Oke. Gitu. Saya langsung dipimpin beliau. Langsung dipimpin beliau. Langsung Digembleng oleh beliau. Langsung oleh Pak Supardiono. Ya, langsung. Vice President kita saat ini. Makanya lebih kuat secara mental. 2008 masa itu. Oke. Apa yang dirasain saat itu ketika dipegang langsung, digembleng langsung oleh Pak Dion? Apa nilai-nilai positif yang bisa dibagi? Banyak sih. Karena di waktu kita di bawah di posisi kolektor, ya, kita dituntut berprestasi. Karena dari prestasi itu kita bisa mendapatkan keuntungan, yaitu kenaikan jabatan atau promosi. Otomatis yang namanya naik jabatan, otomatis kompensasi pun meningkat, kesejahteraan pun meningkat. Ya semua berawal dari mimpi juga kan. Nah, semuanya ingin lebih baik masa itu. Jadi memang di 2008 itu ya didikan Pak Dion memang cukup luar biasa, karena beliau menanamkan mindset bahwasanya kalau kerja ya harus ngejar prestasi, harus bisa lebih baik, jangan itu aja gitu. Jadi kalau tidak bisa lebih baik, mungkin akan dievaluasi atau apa gitu, penegasan. Karena memang direktur operasional seperti Pak Dion masa itu memang beliau ini memang kuat gitu. Secara prinsip ya kalau emang siap mendukung berjuang akan diperjuangkan. Ya kalau yang nggak siap berjuang atau keluar dari jalurnya itu akan dieksekusi sama beliau gitu. Itu ketegasan untuk pola memimpin masa itu. Dan kami pun dituntut tidak boleh puas. Dan tidak boleh sombong. Nah itu kata-kata yang paling sering saya dengar dari Pak Dion. Tidak boleh sombong. Ya. Itu yang paling sering saya dengar dari 2008 sampai sekarang masih sama. Di telinga saya ini masih sama. Nah itu Pak Dion masih sering bicara kan, jangan sombong. Ya. Karena kita itu dituntut harus bisa lebih baik setiap bulannya, karena yang menjamin kesejahteraan itu kita.
karena sebagai pimpinan cabang sekarang saat ini gitu. Keren. 2008 start dari collection, kolektor khusus waktu itu. Iya, langsung ke survei. Lalu sekarang berada di Prioritas Dumai menjadi manajer operasional, membawahi banyak orang di situ. Dalam berorganisasi berarti sebagai seorang manajer operasional, apa nilai-nilai yang menurut Pak Deddy ini penting dalam berorganisasi ini? Ya kejujuran pasti Pak. Oke. Ya kalau kita nggak jujur bekerja ya nggak bisa. Itu nomor satu ya. Itu sudah pasti. Kejujuran tuh udah paling penting ya. Itu nggak bisa diganggu gugat. Apalagi kalau dibicara cash and credit, yang bisnis seperti kita ini paling gampang yang namanya melakukan fraud, kecurangan dan lain-lain. Jadi kalaulah orangnya tidak jujur, otomatis akan bermasalah jangka panjang. Oke. Ya jadi kalau kita buat di posisi cabang Dumai, pemilihan orang yang tepat di awal. Ya kalau rasa-rasa tidak baik atau nggak bisa untuk bertahan jangka panjang, kita akan eksekusi lebih awal. Oke, berarti selektif ketika rekrutmen ya? Ya, ketika pun salah merekrut, kita tidak akan lama untuk mengeksekusinya. Oke. Karena takut nanti kan perusahaan bisa berantakan kalau kita tetap mempekerjakan orang-orang yang seperti itu, masa itu gitu Pak. Ada yang bisa dibagi nggak ke teman-teman, ke para insan Prioritas Group ya? Kok bisa punya omset 4,9 miliar? Oh gitu. Apa kiat-kiatnya bikin tim tetap kompak, bikin tim tetap berjalan selaras? Kira-kira apa yang bisa dibagi? Kalau bicara tim itu selaras Pak, itu nggak mungkin. Oke. Pasti ada saja. Itu nggak mungkin terjadi. Kalau dibicarakan semua tim kita ini tidak akan terjadi yang namanya kekompakan itu yang 100% kompak, itu tidak mungkin. Pasti ada pro kontra dia. Pro kontra itu pasti terjadi. Gimana menanggulangi itu? Cuman untuk yang kita kerjakan di cabang Dumai masa di 2021 bulan April pertama berdiri, sebelum kita bicara ke teknis, di awal kami masa itu ya manajer kan punya kepala operasional. Kepala operasional ini kan yang namanya kepala operasional, dia memimpin unit bisnis juga. Ya. Dan punya kekuatan untuk membuat sub cabang atau perusahaan yang dia pimpin bagus atau buruk kinerjanya. Sebelum kita jauh-jauh bicara teknis, kita pastikan dulu kepala operasionalnya sama nggak visi sama manajernya. Menyamakan visi dulu. Kita nggak bicara teknis dulu. Karena kalau sudah bicara teknis, saya yakin semua pimpinan di Prioritas Riau mereka punya teknik, punya kepandaian, punya pengetahuan yang luas. Kalau enggak mereka nggak jadi pimpinan. Ya, betul, karena memang rata-rata mereka pasti punya kekuatan yang seperti itu. Tapi di awal mungkin penyamaan visi dulu. Ya. Kalau visinya sudah sama di posisi kepala operasional, ya baru kita mau turunkan ke jajaran di bawahnya. Contoh kecil saja, kalau kita tidak sama visi sama kepala operasional, kita ngomong harus begini ya, misalnya kita bikin suatu kebijakan harus A gitu ya. Harus A. Ternyata karena tidak sevisi, yang A itu tidak jadi. Jadi tidak dijalankan gitu. Jadi gimana mau perusahaan itu mau jalan atau sesuai dengan yang kita inginkan gitu Pak ya. Sementara kita pimpinan, manajer dan kepala operasional tidak sevisi. Oke. Visi itu mungkin yang jadi ini. Jadi awal pertama kita bentuk timnya di cabang Dumai masa itu melakukan kunjungan kerja. Ya mencoba melakukan pendekatan ke tim. Kita harus tahu seperti kita manajer, kita harus tahu sampai ke jajaran mitra usaha. Jangan hanya tahu nama tapi tidak tahu orangnya. Oke. Jadi pada prinsipnya pimpinan cabang ini harus tahu dia nama, orangnya, termasuk karakter orangnya. Dari mana taunya? Itu memang dari rutinitas kunjungan harian kita perhatikan. Tidak hanya sekedar menerima masukan dari KAOP. Lebih dekat, berbaur langsung. Ya kita harus cek dulu Pak. Kita harus tahu ini karakternya bagaimana. Ya. Bisa nggak kita samakan visi? Nah itulah Pak pembentukan awal itu yang paling penting. Ya kalau rasa-rasanya memang di awal ini tidak bisa dibentuk, ya kita nggak akan lama nunggunya. Mungkin bisa kita percepat penegasan atau
eksekusi atau pembinaan lain supaya yang karyawan tersebut atau mitra tersebut mungkin supaya bisa sesuai dengan visi atau keinginan yang perusahaan inginkan gitu. Oke. Secara pribadinya Pak Dedi nih, kira-kira kan kita punya beberapa saluran penjualan seperti mitra usaha, Mobstore dan Pramuniaga. Pastikan secara treatment tuh berbeda-beda ya, secara sentuhannya berbeda, strategi berbeda. Nah, apa yang menurut Pak Dedi lihat dari 3 saluran marketing ini berkaitan sama dunia digital sekarang, sosial medianya? Gimana cara menurut Pak Dedi sepenting apa sih? Perkenalan. Karena kan rata-rata ketika kita posting minimal orang tahu brand kita. Ya. Merek dagang kita dia tahu. Branding ya yang pertama. Merek dagang kita itu tahu. Setelah itu baru bicara promosi. Kalau kita jarang posting gimana tahu? Ya. Merek dagangnya apa? Fungsinya apa gitu kan, orang nggak tahu, sekedar pajang-pajang gitu aja. Mungkin lebih ke identitas perusahaan dulu kan. Nah, kita ini apa gitu, perusahaan apa itu mungkin di perkenalan itu keuntungan pertama. Ya kalau yang lebih lanjut, kebetulan di cabang Dumai selain media online kita tetap aktif di lain-lain. Oke, seperti canvassing masih online, masih jalan. Kadang yang motoris juga jalan. Ya, jadi sebetulnya kalau saluran penjualan ini di cabang Dumai semuanya aktif. Yang pakai motor grupnya ada, yang online ada, yang canvassing pakai mobil ada, dan itu memang aktif. Semua lini dimaksimalkan ya. Semua, kadang seperti ada sub yang baru kita buka kemarin, itu murni mereka online dan motor. Itu dia, motor dia, keliling motor. Ada juga sub yang tidak bisa ikut online dan pakai motor karena radius jauh-jauh untuk mencakup jangan sampai omset ini hilang. Jadi masih kita canvassing pakai mobil masa itu. Jadi jangan sampai saluran penjualan itu hilang gara-gara yang namanya kita fokus di satu titik. Sementara kan peluang omset ini banyak selain satu titik seperti media sosial, kita kan masih bisa titik lain gitu. Yang harus kita isi untuk meningkatkan penjualan tadi gitu, Pak. Berarti Pak Dedi memang selalu memaksimalkan setiap peluang ya. Setiap peluang, karena sub cabang ini kan memang rata-rata punya mitra usaha yang tangguh. Ya, setiap sub cabang ini dia memang punya mitra usaha yang luar biasa, yang penuh dengan komitmen, gitu dia. Karena memang sebelum jauh-jauh bicara, bagaimanapun kita memotivasi mereka, kalau orang-orang di dalamnya pun tidak bisa berkomitmen, tidak mau maju juga nggak bisa. Jadi kebetulan dalam artiannya sembari kita menjelaskan mengenai aturan kredit, mereka juga aturan kredit, bagaimana pola pelepasan kredit semua mereka bisa pahami gitu. Kebanyakan kan yang membuat tunggakan itu bermasalah atau banyak kasus dan sebagainya kan gara-gara pemahaman mitra usaha tadi, pemaksaan omset. Udah mulai ngalir nih ngobrolnya nih. Tapi kalau punya satu pesan gitu ya untuk dibagikan ke semua insan Prioritas Group dari Aceh sampai Gorontalo, kira-kira Pak Dedi pengen sampein apa? Silakan. Ya, kalau pesan saya untuk seluruh insan Prioritas Rio Group, kita ini bekerja di perusahaan cash and credit. Otomatis yang kita kejar itu adalah kesejahteraan. Jadi prinsipnya jangan sampai gara-gara hal-hal yang negatif membuat kesejahteraan kita bersama itu rusak. Karena memang tujuan kita bekerja di Prioritas Rio Group ini atau Prioritas Group adalah memang mengejar yang namanya kesejahteraan. Kalau tidak dimaksimalkan dengan baik, kita nggak bisa. Keren. Itu aja mungkin. Keren. Itu dia tadi obrolan yang seru bersama Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi udah mau datang ke Bincang Insan ya. Semoga kita bisa dapat banyak manfaat dari obrolan ini. Jangan lupa subscribe di Prioritas Group untuk podcast yang spesial ini di Bincang Insan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.